Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu menjaga kesehatan dan selalu diberi keselamatan. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita harus tetap selalu semangat ya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi pas bulan Desember. Tetap semangat ya. Masih di tema 4, pendalaman materi, hidup bersih dan sehat. Nah anak-anak, hidup bersih itu sangat penting. Hidup sehat itu juga sangat penting. Untuk itu kita harus selalu menjaga kebersihan rumah kita agar kita selalu sehat. Dan ketika rumah kita bersih, pasti kita akan sangat nyaman sekali tinggal di dalamnya. Oke anak-anak, semangat ya. Kita lanjut ya. Menemukan informasi dari teks. Langkah-langkah menemukan informasi suatu teks. Yang pertama, bacalah dengan seksama. Yang kedua, pahamilah makna setiap kalimat. Kalian pahami dulu bagaimana kalimat itu. Yang ketiga, apabila ada kosakata yang sulit, bertanyalah kepada guru atau orang tuamu. Jika kalian menemukan kosakata yang sulit, yang belum kalian tahu, yang belum kalian pahami, kalian boleh bertanya kepada orang tua atau guru. Yang keempat, tandailah kata atau kalimat yang menjadi kata kunci. Nah, kamu boleh tandai, boleh dilingkari atau digarisbawahi pada kata kuncinya. Yang kelima, tuliskan kembali bagian yang sudah kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri. Nah, kamu tulis kembali, kamu salin di buku latihanmu. Kamu tandai menggunakan bahasamu sendiri kata yang sudah kamu tandai tadi yang sekiranya itu sulit untuk kamu ya. Oke, kita lanjut ya. Menggunakan kosakata tentang cara menjaga kebersihan tempat bermain. Perhatikan, kamu telah mempelajari berbagai kosakata tentang kebersihan lingkungan tempat bermain. Kosakata tersebut dapat digunakan untuk membuat cerita dan laporan pengamatan. Perhatikan. Nah, ini adalah contoh bermain yang sportif ya. Bermain yang sportif itu contohnya seperti ini ya. Siapa anak-anak yang pernah bermain voli? Nah, ini mereka sedang bermain voli di lapangan. Ketika kalian bermain, lakukanlah di tempat yang terbuka. Misalkan bermain sepeda, harusnya di mana? Ya di lapangan atau di halaman. Kok di dalam rumah boleh, Bu? Tidak boleh. Voli di dalam rumah juga boleh tidak? Tidak boleh, harus di lapangan. Lakukanlah dengan sportivitas. Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan. Yang pertama, bekerja sama. Bekerja sama dalam melakukan hal yang baik ya. Yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Kita harus bersikap sportif ya, tidak boleh marah jika kita kalah. Yang ketiga, tidak bersikap mau menang sendiri. Itu juga tidak boleh ya. Kalau menang sendiri itu namanya egois. Yang keempat, gemar menolong teman yang kesulitan. Nah, kita harus selalu gemar menolong teman ya, atau siapapun yang sedang mengalami kesulitan. Yang kelima, jujur ketika bermain. Nah, kita ketika bermain harus jujur, tidak boleh curang. Yang keenam, mau berbagi dengan teman. Nah, kita harus mau berbagi dengan teman. Ketika kita berbagi, kita harus adil. Tidak boleh yang satu dikasih yang lebih besar, yang satunya lebih kecil, tidak boleh. Harus
harus adil. Bisa dipahami? Kita lanjut ya. Sikap-sikap yang menumbuhkan persatuan. Sikap rukun, saling menghargai, dan saling menghormati dapat menumbuhkan persatuan. Nah, jika kita ingin bersatu, Indonesia itu harus bersatu. Kita harus bersatu tanpa harus membedakan. Wah, itu umat beragama beda dengan kita. Tidak boleh seperti itu. Kita harus selalu menjaga, selalu menghargai. Tidak boleh membeda-bedakan suku bangsa, tidak boleh membeda-bedakan warna kulit, itu juga tidak boleh. Harus selalu menghormati untuk menumbuhkan apa? Rasa persatuan. Kalau sudah bersatu pasti rasanya sayang, saling menyayangi. Oke, lanjut ya. Membuat laporan sederhana. Kosakata yang sudah kita ketahui artinya dapat digunakan untuk membuat laporan sederhana. Laporan dibuat dengan mengamati gambar, ya, kamu amati gambar itu, membaca teks atau mengamati secara langsung. Laporan dapat disajikan dalam bentuk karangan. Nah, ketika kamu sudah mengamati pada gambar atau teks atau secara langsung, kamu membuat laporan dalam bentuk karangan. Supaya apa? Supaya yang tadi kita lihat, supaya yang tadi kita amati, itu sudah terekam dalam bentuk karanganmu itu tadi. Jadi akan mudah dipahami. Kita lanjut ya. Mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Bangun ruang kubus dan balok memiliki 12 rusuk. Berapa anak-anak? Ada 12 rusuk. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang. Nah, kita lanjut pada gambar berikutnya ya, tentang ruang kubus dan balok. Oke, perhatikan ya bagian-bagian bangun ruang berikut ini. Perhatikan gambarnya. Nah, oke, perhatikan ya. Yang pertama, balok. Banyak sisinya, ada 6. Sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Perhatikan. Banyak rusuknya, yaitu 12. Rusuk pada balok itu ada 12. Banyak sudutnya, kalian hitung sudutnya, itu ada 8. Kalau sisinya balok tadi ada 6, rusuknya ada 12, sudutnya ada 8. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjut ke bangun ruang kubus ya, yang di bawahnya. Perhatikan. Banyak sisi kubus itu ada 6. Sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyak rusuknya ada 12. Banyak sudutnya ada 8. Jadi, bangun ruang kubus itu sisinya ada 6. Silakan diperhatikan gambarnya. Rusuknya itu ada 12. Dan sudutnya ada 8. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, perhatikan. Ini benda apa ya ini ya? Ini berbentuk apa ya ini? Siapa yang tahu? Ya, ini berbentuk balok. Berapa sisinya? Ada berapa anak-anak? Iya, ada 6. Rusuknya ada berapa? Ada 12. Sudutnya ada berapa ya? Ada 8. Oke, nanti anak-anak silahkan cari benda yang berbentuk kubus, benda yang berbentuk balok. Kamu hitung sisinya, kamu hitung rusuknya, dan kamu hitung
sudut-sudutnya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ya. Menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Kalau kita tadi sudah belajar balok dan kubus, kita sekarang akan belajar tentang prisma segitiga. Perhatikan bagian-bagian bangun ruang berikut. Prisma segitiga. Banyak sisinya ada 5, yaitu sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Banyak rusuknya ada 9, perhatikan, yaitu rusuk AB, perhatikan ya yang AB, AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Yang semua totalnya yaitu ada 9. Banyak titik sudutnya ada 6, yaitu titik sudut apa? Yaitu titik sudut A, B, C, D, E, dan F. Ya, banyak sisinya tadi ada 5, banyak rusuknya ada 9, banyak titik sudutnya ada 6. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau tadi kita sudah belajar tentang prisma, sekarang kita belajar tentang 5 segi 4 ya. 5 segi 4. Banyak sisinya ada 5, yaitu sisi alas dan 4 sisi tegak ya. Banyak rusuknya ada 8, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan DE. Banyak titik sudutnya ada 5, yaitu titik sudut A, B, C, D, dan E. Guru ulangi, banyak sisinya tadi ada 5, sisi alas dan 4 sisi tegak. Banyak rusuknya ada 8, ya. Setiap rusuknya tadi ada 8. Sedangkan banyak titik sudutnya ada 5 titik. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada gambarnya di samping ini. Ini gambar apa ya ini? Ya, ini adalah gambar gajah ya. Perhatikan, membuat karya imajinatif dari plastisin. Nah, anak-anak pasti pernah ya megang plastisin, pasti juga tahu kan yang namanya plastisin itu apa? Ayo, membuat karya imajinatif lagi. Kamu akan membuat prakarya dari benda lunak. Kita akan membuat karya imajinatif dari bahan plastisin. Nah, plastisin ini termasuk benda lunak yang bisa dibentuk menjadi berbagai macam yang kamu inginkan. Dari binatang, dari bunga, ada yang boneka, rumah, berbagai macam bisa dibuat dari plastisin. Nanti anak-anak mencoba ya di rumah ya. Kita lanjut. Oke, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari ini sudah tersampaikan semua, berjalan lancar. Semoga kalian bisa memahami semuanya ya, tambah pinter. Silahkan nanti kalian cari benda-benda yang berbentuk balok, kubus, prisma segitiga, limas ya, kalian cari titik sudutnya, kalian cari rusuknya, kalian cari sisinya. Terima kasih anak-anak. Tetap selalu semangat ya, jangan lupa sholatnya selalu dikerjakan, ngajinya nurut sama orang tua, tetap belajar, tetap semangat. Terima kasih ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.